Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Triantaman Fadila, kelas 11 keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan letak organel-organel sel hewan dan tumbuhan. Mitokondria. Mitokondria adalah organel sel bermembran ganda berfungsi sebagai pusat pembangkit energi sel karena menghasilkan ATP. Melalui proses respirasi seluler, organel ini sering disebut powerhouse of the cell. Fungsinya yaitu menghasilkan energi melalui respirasi sel, mengatur metabolisme sel, membantu proses apoptasi, berperan dalam sintesis asam lemak dan hormon steroid, mengatur kadar kalsium di dalam sel. Letak mitokondria terdapat di sitoplasma semua sel eukariotik, sel hewan dan sel tumbuhan, dan juga sel manusia. Ribosom. Ribosom adalah organel kecil berbentuk butiran, tidak bermembran, tersusun dari RNA ribosomal dan protein. Ribosom berperan penting dalam proses sintesis protein pada sel. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein, menerjemahkan kode genetik menjadi urutan asam amino, menghasilkan enzim dan protein struktural yang dibutuhkan sel. Letaknya menempel pada retikulum endoplasma kasar. Nukleus. Nukleus adalah organel terbesar dalam sel eukariotik, berbentuk bulat atau oval, bermembran ganda selubung inti, yang berisi DNA. Sebagai materi genetik, nukleus sering disebut pusat pengendali sel, karena mengatur seluruh aktivitas sel. Fungsinya sebagai mengatur seluruh aktivitas sel metabolisme, pertumbuhan, pembelahan, menyimpan dan menyalin informasi genetik dalam bentuk DNA, mengendalikan sintesis protein melalui pembentukan RNA, tempat terjadinya replikasi dan transkripsi RNA. Mengandung nukleus yang berfungsi membuat ribosom. Umumnya terletak di tengah sel. Pada sel tumbuhan bervakuola besar, nukleus bisa terdorong ke tepi sel. Ada pada semua sel eukariotik, sel tumbuhan, sel hewan, jamur, dan protista. Pastida. Pastida adalah organel bermembran ganda yang hanya terdapat pada sel tumbuhan dan alga. Ada beberapa jenis pastida, yaitu kloroplas mengandung klorofil, kloroplas mengandung pigmen warna selain hijau, dan leukoplas tidak berpigmen, biasanya untuk menyimpan cadangan makanan. Kloroplas adalah pastida khusus yang berwarna hijau karena mengandung klorofil. Fungsi kloroplas sebagai tempat terjadinya fotosintesis untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Kloroplas memberi warna pada bunga dan buah untuk menarik penyerbuk atau penyebar biji. Leukoplas menyimpan cadangan makanan. Letaknya pastida hanya ada pada sel tumbuhan dan alga. Kloroplas banyak terjadi di jaringan daun. Kloroplas sering ditemukan di buah masak dan kelopak bunga. Leukoplas biasanya terdapat pada organ penyimpan atau umbi dan biji. Vakuola. Vakuola adalah organel sel bermembran tunggal, disebut tonoplas, berbentuk rongga berisi cairan sel yang terdiri dari air, ion, gula, pigmen, dan zat sisa metabolisme. Berfungsi sebagai penyimpan air, garam mineral, gula, pigmen, serta cadangan makanan. Menyimpan zat sisa metabolisme atau racun untuk melindungi sel, mengatur tekanan turgen sehingga sel tumbuh tetap kokoh, membantu proses pencernaan sederhana pada beberapa sel. Letaknya di sitoplasma sel tumbuhan dan dapat memenuhi hampir seluruh ruang sel atau vakuola sentral. Pada sel hewan, vakuola umumnya kecil atau bahkan tidak ada. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah jaringan membran yang saling terhubung membentuk saluran di dalam sitoplasma. Retikulum endoplasma terdiri dari dua jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Fungsi dari retikulum endoplasma kasar sebagai sintesis protein, transport protein ke badan Golgi, sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai sintesis lipid dan steroid, detoksifikasi racun atau obat-obatan, menyimpan ion kalsium terutama pada sel otot. Retikulum endoplasma terletak menyambung langsung dengan membran inti sel, menyebar ke dalam sitoplasma
ada pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Sentrosom adalah organel sel yang tidak bermembran, terdiri atas sepasang sentriol berbentuk silinder. Sentrosom berperan penting dalam pembelahan sel karena mengatur pembentukan benang spindel. Fungsinya untuk mengatur pembelahan sel dengan membentuk benang spindel yang menarik kromosom ke kutub sel menjadi pusat pembentukan mikrotubulus, berperan dalam pembentukan silia dan flagela, terletak di sitoplasma dekat inti sel. Umumnya terdapat pada sel hewan. Peroksisom adalah organel kecil bermembran tunggal yang mengandung berbagai enzim seperti katalase dan oksidase. Organel ini berperan penting dalam proses detoksifikasi dan metabolisme lemak. Berfungsi mengurangi asam lemak menjadi molekul yang lebih kecil, mengurangi hidrogen peroksida H2O2 menjadi air dan oksigen menggunakan enzim katalase, membantu detoksifikasi racun di dalam sel. Pada tumbuhan membantu proses fotorespirasi dan mengurangi lemak dalam biji yang berkecambah. Terletak di sitoplasma sel eukariotik, banyak ditemukan pada sel hati dan ginjal hewan dan manusia. Karena berperan dalam detoksifikasi pada tumbuhan, terdapat pada sel daun dan biji. Lisosom adalah organel bermembran tunggal berbentuk kantong kecil yang berisi enzim hidrolitik, enzim pencerna. Organel ini berfungsi sebagai sistem pencernaan di dalam sel. Terletak di sitoplasma sel hewan, jarang ditemukan pada sel tumbuhan karena tumbuhan memiliki vakuola yang juga berfungsi mirip lisosom. Dinding sel adalah lapisan kaku yang menyelimuti bagian luar membran plasma pada sel tumbuhan, jamur, bakteri, dan beberapa alga. Pada tumbuhan, dinding sel terutama tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan paktin yang berfungsi memberi bentuk tetap pada sel, melindungi sel dari tekanan mekanis maupun gangguan luar, mencegah sel pecah akibat tekanan osmosis, berperan dalam tumbuhan sel, dinding sel primer dan sekunder. Terletak di paling luar sel tumbuhan, meliputi membran plasma, ada juga pada jamur, tersusun dari kitin, bakteri, peptidoglykan, dan alga sebagai poliskarida. Tidak terdapat pada sel hewan. Membran plasma adalah selaput tipis yang membatasi inti sel dengan lingkungan luarnya, tersusun atas fosfolipid bilayar, protein, kolesterol, dan karbohidrat. Membran plasma bersifat selektif bermabel, artinya hanya zat tertentu yang bisa melewatinya. Fungsinya mengatur keluar masuknya zat dari dan dalam sel, melindungi inti sel dari lingkungan luar, menjadi tempat terjadinya komunikasi antar sel melalui reseptor, membantu pengenalan antar sel, misalnya dalam sistem imun, menjaga keseimbangan homeostasis di dalam sel. Terletak di bagian terluar sel hewan. Pada sel tumbuhan, membran plasma terdapat di bawah dinding sel. Terdapat pada semua jenis sel hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, dan protista. Mikrotubulus adalah bagian dari sitoskeleton berupa tabung kecil berongga yang tersusun dari protein tubulin, bersifat dinamis, dapat memanjang dan memendek sesuai kebutuhan sel, berfungsi menjaga bentuk sel, membantu pergerakan organel dalam sel, menjadi jalur transport vesikula, misalnya dari retikulum endoplasma ke badan Golgi, membentuk struktur silia dan flagela untuk pergerakan sel, berperan penting dalam pembelahan sel, membentuk benang spindel yang menarik kromosom. Letaknya tersebar di sitoplasma, terutama memencar di sentrosom, menyusun bagian internal silia, flagela, dan benang spindel. Saat pembelahan, ada pada semua sel eukariotik, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Badan Golgi adalah organel bermembran berbentuk tumpukan kantong pipi, disebut sisterna, yang berfungsi dalam proses pengolahan dan distribusi zat pada sel. Berfungsi memodifikasi protein dan lipid yang berasal dari retikulum endoplasma, mengemas dan mendistribusikan protein lipid ke bagian sel lain atau keluar sel, membentuk lisosom.
berperan dalam sekresi hormon dan enzim, berbentuk dinding sel pada tumbuhan. Terletak di sitoplasma, biasanya dekat inti sel dan retikulum endoplasma. Video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.